Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan dipermudahkan segala apa yang mau kita pelajari hari ini. Baik, saat ini Bapak akan memberikan materi tentang etika dan keamanan berinternet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh penjuru dunia. Dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan mudah. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut di slide berikutnya. Cara dan etika berkomunikasi digital. Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Dengan berkomunikasi, kita dapat saling berbagi informasi, seperti pesan, dan berbagai informasi juga dapat kita lakukan melalui internet. Komunikasi itu juga bisa digunakan dengan digital, dapat dilakukan dengan banyak cara. Dapat melakukan komunikasi melalui tulisan, suara, atau gambar. Kamu juga dapat melakukan komunikasi dengan cara bertukar file. Salah satu cara untuk berkomunikasi digital adalah melalui email atau electronic mail. Dalam bahasa Indonesia adalah email. Disebut sebagai surel atau surat elektronik. Sama juga sih, email juga. Surel adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Media internet dapat berupa komputer atau telepon pintar atau smartphone. Itulah perangkat yang bisa kalian gunakan, seperti komputer, handphone, atau tabs jenis elektronik itu yang bisa menghubungkan kita dari teman ke teman, mengirim surat kabar dan komunikasi melalui surel atau surat elektronik atau email seperti itu. Dengan email, surat kita akan sampai dengan cepat. Email membantumu terhubung dengan keluarga dan teman-teman seperti itu. Bagaimana kita berkomunikasi digital dengan cara email seperti itu. Baik, masuk slide berikutnya. Alamat email. Ketika mengirim surat, kita harus menyertakan nama dan alamat penerima surat. Jika tidak, Pak Pos akan kesulitan menyampaikan suratmu. Email dengan pos itu sama, tetapi membedakan itu hanya kecepatan. Kalau pos membutuhkan waktu beberapa hari sampai surat itu sampai dengan ketujuannya, tetapi dengan menggunakan email kita atau surat kita akan cepat sampai dengan hitungan detik dengan adanya internet seperti itu. Demikian juga hanya dengan mengirim email. Ketika mengirim email, kamu harus menuliskan alamat email orang yang dituju. Perhatikan contoh alamat email berikut. Nih, wulan@airmail.com. Nah, pada alamat email tersebut, Wulan adalah nama pengguna email atau username. Sedangkan airmail.com adalah nama penyedia email, atau kamu dapat mengibaratkan sebagai alamat si penerima surat. Seperti itu. Jadi, Wulan ini adalah jika kalian registrasi atau bisa dibilang membuat akun, pasti nama kalian yang akan menjadikan username, dan airmail ini adalah penyedia email seperti itu.
Email adalah data yang bersifat pribadi, seperti halnya alamat rumah. Beritahu alamat email kamu hanya kepada anggota keluarga atau kawan yang kamu kenal. Jadi, jika kita mempunyai alamat email, jangan memberikan ke sembarang orang. Karena kenapa? Di pelajaran sebelumnya, ada yang disebut dengan spam. Spam itu adalah virus Trojan di mana kita bisa dikirimkan dengan teman-teman kita berpuluh atau ribuan email yang masuk ke pesan kita nantinya seperti itu. Dan jangan sampai atau hindarkan hal seperti itu. Jadi, jika kita mempunyai email atau alamat email, jagalah dengan baik. Jangan sembarang memberikan alamat tersebut seperti itu. Baik. Menggunakan email. Bagaimana cara menggunakan email? Di dalam sebuah email terdapat bagian-bagian tertentu yang perlu diisi ketika kita ingin berkirim surat. Dan yang ada di depan kalian ini adalah tampilan email di mana to ini alamat yang dituju. Subjek adalah judul email. Dan yang di tengah ini tempat menulis pesan. Dan BCC ini di mana jika kita ingin mengirimkan lebih dari satu email, kalian bisa mengklik icon yang ada di sini seperti itu. Dan jika sudah selesai semua, tombol send ini adalah tombol kirim di mana to ini adalah alamat yang dituju yang akan kalian mau kirim surat ke teman atau ke orang tua seperti itu. Udah selesai semua, barulah send ini adalah tempat mengirim di mana tujuan akan segera terkirim dengan alamat yang sudah ditentukan. Dan yang ini adalah tombol lampiran. Tombol lampiran ini jika kita ingin memberikan foto atau file atau sejenis data-data pribadi kita kepada teman, orang tua, kita ngeklik ini. Ini disebutkan tombol lampiran. Dan keterangannya di sini to itu menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Seperti itu. Subjek menunjukkan judul email yang akan dikirim. Misalkan subjek ini kalian tentang mengirim lamaran pekerjaan. Nah, di sini kalian akan tulis di subjek lamaran pekerjaan atau di sini tugas tik kelas 5 seperti itu. Dan attach file atau lampiran berkas digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan dalam surat, misalnya dokumen, foto atau gambar video atau audio, rekaman suara, dan lain-lain. Ini tombol lampiran. Carbon copy atau CC digunakan untuk mengirim email yang sama ke berbagai orang. Ini yang tadi Bapak jelaskan. CC ini fungsinya dengan tujuan orang yang banyak dan isinya sama, tidak berbeda seperti itu. To ini hanya untuk satu atau dua orang yang bisa terkirim. Namun CC ini bisa lebih dari satu. Seperti itu. Send atau kirim adalah perintah untuk mengirim email. Beberapa email memiliki bagian from atau dari yang menunjukkan nama dan alamat pengirim. Ketika kita mengirim email, bagian from bisa berisi nama dan alamat email kita. Seperti itu. Inilah tampilan dari email. Seperti cukup jelaskan sampai sini sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Semoga kalian jelas ya untuk pembahasan mengenai untuk mengirim lampiran dan judul
atau lebih dari satu pengirim seperti itu. Baik, Bapak akan bahas di slide berikutnya. Inilah tampilan si penerima jika kita sudah mengirim email ke teman, ke orang tua. Ini adalah bentuk dari tampilan si penerima. Setelah email dikirim, maka email tersebut akan sampai di kotak si penerima email. Berikut tampilan surat si penerima email. Nah, ini back to keterangan itu adalah tombol untuk kembali ke kotak masuk, yaitu tempat semua surat kamu terima disimpan. Seperti itu. Delete, ini gambar tong sampah. Ada tombol untuk menghapus email. Jika kita sudah tidak membutuhkan lagi email tersebut, bisa kita buang. Seperti itu. Reply atau balas adalah pilihan ketika kamu ingin membalas surat. Nah, yang tadi Bapak jelaskan, jika kita sudah menerima email dari teman kita atau kita sudah mengirim ke teman kita akan bisa membalasnya dengan cara mengklik reply. Ini dia. Forward atau teruskan adalah pilihan ketika kamu ingin meneruskan surat kepada orang lain. Nah, forward ini, misalkan tulisan ini sudah ada di kotak pesan kamu. Nah, kamu bisa menambahkan atau mengurangkan kata-kata di dalam tersebut dengan klik forward di menu tampilan di sini. Seperti itu. Cukup mudah kan untuk mempelajari sebuah email selama kita ngerti bagaimana pengguna email itu harus berhati-hati. Jika salah, kita akan rugi. Karena kenapa? Email yang kita punya akan dibajak seakan-akan seperti itu. Baik-baik hati-hati. Dengan dibajak itu, si pembajak menyalahgunakan email kita, berbuat kecurangan atau berbuat apa yang mereka inginkan seperti itu. Berarti hati-hatilah kita mempunyai alamat email yang kita punya dengan menggunakan password atau kode yang sangat sulit diingat orang lain seperti itu. Etika berkomunikasi digital. Melalui penggunaan email, kamu dapat belajar berkomunikasi secara online atau dalam sebuah jaringan. Berkomunikasi di dunia maya sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Semua berkomunikasi perlu dilakukan dengan etika. Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Etika berkomunikasi di internet disebut juga netiquette atau netik. Etika berkomunikasi di internet antara lain sebagai berikut. Nah, di sini etika berkomunikasi digital banyak. Ketika kita menggunakan huruf kapital, seseorang akan melihat tulisan kita atau kata-kata kita seakan-akan pesan yang kita kirimkan itu seperti kita marah. Seperti itu karena tulisannya itu gede-gede semua. Seperti itu. Kutipan seperlunya. Kutip ini, pesan yang mau kita kirim itu yang cukup penting, jangan terlalu panjang atau bercerita seperti itu. Hanya yang jelas, tepat, padat seperti itu. Nah, perilaku terhadap pesan pribadi. Jika seorang pengirim informasi secara pribadi, balaslah pesan tersebut secara pribadi pula dan tidak dalam grup. Seperti itu. Ada juga, misalkan kita yang tadi saya bilang CC. CC itu jika kita membalas pasti semua yang ada dalam CC itu akan menerima pesan yang kita kirim juga. Seperti itu. Berarti hati-hatilah jika kita menggunakan email dan menggunakan CC itu. Karena kalau kita pribadi membalas pesan tersebut dengan emosi atau ada kata-kata
yang sangat rahasia, hati-hatilah CC itu akan terkirim juga, atau pesan yang kita kalau mau kita kirim atau pribadi dengan teman kita, karena ada CC itu, maka pesan yang kita punya akan terkirim di pesan CC tersebut dengan email orang-orang di sekeliling kitanya, seperti itu. Berhati-hati terhadap hoax. Hoax adalah berita bohong yang bertujuan menipu orang. Seperti itu. Jadi, hati-hati kita menerima pesan atau gambar. Jadi, sebelum kita menerima pesan tersebut, kita harus berhati-hati karena informasi yang kita dapatkan belum tentu itu fakta. Gunakan bahasa baik dan benar. Jika kita menggunakan email, bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang mencerminkan kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang mengandung pergaulan bahasa yang kurang didengar, seperti itu. Hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Pengirim konten yang melanggar hukum dapat ditindak oleh pihak yang berwajib. Jadi, kamu harus menghindarkan hal ini. Contoh konten yang melanggar hukum adalah file musik bajakan, seperti hati-hati. Bersikap santun. Ketika berkomunikasi digital, kita juga harus memenuhi norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Berbagai konten yang baik dan bermanfaat. Konten yang baik haruslah bersifat baik dan bermanfaat. Kita perlu memilah konten yang ada sebelum membagikan. Menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang ingin berbagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Seperti itu. Cukup jelaskan sampai sini? Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan, cukup mudah kok. Tuliskan keterangan-keterangan di email yang sudah Bapak jelaskan di slide-slide sebelumnya. Bisa ditulis di dalam link dan bisa juga menulis di buku komputer atau buku tulis yang kalian punya. Nah, setelah tugas ditulis atau yang nantinya akan diketik di link tersebut, tugas bisa dikirim melalui link tersebut. Ini dia, seperti ini. Cukup mudah kan tugasnya? Semoga video Bapak sangat bermanfaat untuk kalian dalam mempergunakan sebuah email yang baik. Dan hati-hati pengguna email itu, jangan disalahgunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.